Hadir, Pak. Siap. Muhammad Adam Mirza. Hadir, Pak. Muhammad Brilian Rabbani. Hadir, Pak. Muhammad Fabian Al-Ghifari. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rafi Zidan. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Satria Putra. Hadir, Pak. Nadia Hana. Hadir, Pak. Nakesya Putri. Hadir. Baik. Noval Rafif. Hadir, Pak. Nawal Arifah. Halo Nawal. Hadir, Pak. Siap. Paramita Adelia. Hadir, Halo Pak. Paramita. Hadir, Pak. Siap. Riza Akila. Hadir, Pak. Putri Naila. Hadir, Pak. Ramiza Alyanisa. Hadir, Pak. Rami Ardia. Hadir, Pak. Ryan Cahya. Hadir, Pak. Revalino Sahzada. Hadir, Pak. Sasa Nurhaliza Sasya. Hadir, Pak. Valentrisna. Halo Valentrisna. Valen katanya koneksi lagi jelek, Pak. Jadi nggak bisa Gitu. masuk ke Zoom. Oke. Tadi Akila Naswa. Hadir Akila Naswa? Mungkin izin ya. Oke, baik. Minggu lalu teman-teman biologis kita sudah membahas terkait dengan pengertian virus, lalu ciri-ciri virus, strukturnya bagaimana, dan pentingnya mempelajari virus pada kali ini. Ya, Bapak izin share screen, dan mohon maaf Bapak izin mematikan video ya, karena jaga-jaga kalau misalkan koneksinya jelek. Ya, baik teman-teman, kita minggu lalu sudah membahas terkait pengertian virus. Apa itu virus, apa yang dimaksud dengan parasit, apa yang dimaksud dengan parasit obligat, dan lain sebagainya. Masih ingat kan ya, parasit apa? Apa yang dimaksud dengan virus sebagai parasit obligat? Ada yang ingin mengukakan? Ya, teman-teman. Ada Muhammad. Halo Adam. Ya Adam, gimana? Virus sebagai parasit obligat? Apa yang dimaksud dengan virus sebagai parasit obligat? Yang merugikan, Pak. Ya, merugikan, benar sekali. Lebih tepatnya merugikan bagi makhluk hidup ya. Lalu selanjutnya, oh maaf, belum di slideshow. Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri virus. Ya, di sini dijelaskan bahwa ciri-ciri virus itu terdiri atas DNA dan RNA saja, dan asam nukleat tersebut dibutuhkan dalam reproduksi. Nah, di sini nih bisa kalian lihat ya, ada salah satu gambar penampang virus. Di sini juga ada asam nukleatnya yang terkandung di dalamnya. Ini salah satu jenis siklus T ya, virus T ya, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu. Bapak singkat aja, di sini dijelaskan bahwa virus tidak mampu hidup sendiri dan tidak mampu bereproduksi secara mandiri. Lalu disebutkan juga bahwa virus merupakan makhluk peralihan ya, makhluk peralihan antara makhluk biotik dan abiotik, atau bisa dibilang dengan makhluk, bisa dikatakan makhluk hidup dan juga bisa dikatakan bukan makhluk hidup. Ada yang ingin sedikit menyampaikan terkait hal itu? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Teman-teman MIPA 4, silahkan. Oke deh. Arya Rabani,
Halo Arya. Ya, Pak. Oke. Arya, mohon maaf bisa sedikit menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud virus itu sebagai makhluk hidup, tetapi juga bisa dibilang bukan makhluk hidup. Gimana Oh, Arya? nggak tahu, Pak. Saya lupa kemarin. Ya, jadi ini perlu menjadi konsen ya teman-teman ya. Jadi virus itu bisa juga dikatakan makhluk hidup karena dia juga bisa melakukan reproduksi metabolisme. Tetapi perlu jadi catatan bahwa dia melakukan hal itu semua itu nggak bisa sendiri, dia butuh sel inang, gitu kan? Dia memiliki asam nukleat, tetapi dia tidak memiliki komponen-komponen untuk melakukan metabolisme. Nah, ini nih. Di sini sudah kita bahas sedikit kemarin terkait dengan sel, ya. Jadi RNA dan DNA ini ada di dalam sel ini ya, inti sel ini. Nah, fungsinya RNA dan DNA ini adalah sebagai materi genetik atau bahan utama dalam mewariskan sifat di proses reproduksi. Virus punya nih, gitu kan. Dia bisa dikatakan makhluk hidup karena hal itu. Tetapi dia tidak bisa menjalankan metabolismenya, tidak seperti sel. Makanya dia juga bisa bukan dibilang makhluk hidup seperti itu. Ya, di sini ada struktur-strukturnya. Ada 4 jenis yang kita ketahui. Di sini dijelaskan bahwa virus itu tidak hanya terdiri dari DNA saja, tetapi ada RNA, ada 2 jenis ya, berdasarkan asam nukleatnya, DNA dan RNA. Ada contoh penyakitnya juga, kalau virus DNA apa, kalau RNA apa. Iya, baik. Di sini ada contoh terkait dengan virus HIV dan COVID, sama-sama bentuknya globular, tetapi beda materi genetik yang dibawa, atau beda serangkaian asam nukleatnya yang dibawa. Sama-sama RNA ya. Oke, baik. Di sini ada bentuk virus. Bapak ingin mengingatkan kembali, kita tahu virus itu kecil banget ya. Ukurannya bisa dibilang 100 kali lebih kecil daripada bakteri. Di sini ada bakteri, di sini ada sel darah. Dan ini adalah virus. Makanya dari itu kita teman-teman dihimbau kembali untuk menggunakan masker 3 lapis. Masker 3 lapis saja tidak bisa menyaring secara sepenuhnya. Apalagi masker-masker yang tidak lapis. Seperti itu. Di masa pandemi seperti ini sangat penting sekali. Oke, baik. Tadi udah Bapak singgung sedikit terkait dengan struktur. Nah, fungsi struktur ini nanti akan berhubungan banget dengan sistem reproduksi yang akan kita bahas pada kali ini. Ada yang masih ingat teman-teman? Ini contoh virus apa namanya? Ayo, dilihat dari bentuknya. Kompleks. Ada kepala. Ya. Kompleks. Iya, betul, virus kompleks. Ini adalah virus bakteriofag ya namanya, bakteriofag T4. Jadi virus yang menyerang bakteri. Di sini teman-teman bisa lihat ada bagan A, B, dan C. Ada yang ingin membantu Bapak menjelaskan sedikit ini bagian apa, terus fungsinya apa? Silahkan teman-teman MIPA 4. Adakah yang ingin menjawab? Kepala Pak, isinya RNA atau DNA, bentuknya icosahedron. Betul banget. Thank you. Tadi siapa yang jawab ya? Noval Raffi Fasadel, absen 26. Wis, mantap. Semangat ini yang diperlukan ya. Harus semangat. Ya, jadi benar ini bentuknya kepala. Yang B, ayo teman-teman yang lain. Ada yang ingin menjawab nggak? Yang B itu apa? Halo? Selubung ekor bukan, Pak? Betul, selubung ekor. Fungsinya buat apa? Bisa dilihat ya, di sini tadi di kepala itu dia mengandung asam nukleat ya. Bisa dibilang selubung ekor ini nyalurin ya. RNA sama DNA kan, Pak? Iya, betul sekali. Jadi selubung ekor ini nanti fungsinya sebagai tempat penularan RNA atau DNA terhadap virus. Terutama kalau bakteriofag ini dia mengandungnya DNA ya. Dia mengandung virus materi genetiknya DNA. Lalu yang C ini, ada yang bisa membantu? Ini C ini apa?
Serabut ekor. Betul, sabut ekor. Fungsinya buat apa sabut ekor? Buat nancep di sel inangnya. Iya, lebih tepatnya dia sebagai reseptor ya. Kalau dia menancap itu nanti ada lagi nih. Kalau kalian lihat nih kayak sikat nih ya, kayak gerigi-gerigi ini. Ini jarum penusuk, ini ceritanya ini membran sel nih, dinding sel ya. Jadi nanti dia menusuk seperti ini, lalu serabut ekornya itu fungsinya sebagai reseptor untuk menempel di jaringan sel inangnya seperti itu. Ada yang ingat reseptor itu mengandung apa? Kok dia bisa menempel di sel inang? Oke, baik. Jadi reseptor itu nama lainnya adalah glikoprotein ya. Dia mengandung semacam senyawa protein yang dimana nanti dia akan menempel di sel inang. Sel inang itu juga nanti punya semacam senyawa protein. Jadi terciptalah sistem lock and key kalau di buku kalian bahasnya. Jangan lupa ya buku kalian dibaca-baca, digunakan karena di situ adalah sumber ilmu kalian ya. Sumber ilmu nggak cuma dari buku sih, tapi dari segala macam bisa kalian serap ya. Ya, Bapak ingin menjelaskan sedikit untuk reproduksi virus itu terbagi atas dua. Yang pertama ada daur litik. Ya, daur litik itu bisa kita ambil dari katalisis ya, keluar. Jadi daur litik di sini adalah salah satu jenis reproduksi yang dilakukan oleh virus. Menghancurkan sel inang pada saat reproduksi dan terdapat beberapa tahap. Di antaranya ada adsorpsi, ada injeksi, ada sintesis, perakitan, dan litik atau lisis. Lalu yang kedua ada lisogenik. Nah, teman-teman di sini kalau bisa dilihat secara sekilas ya, kira-kira dari daur litik sama daur lisogenik, panjang yang mana nih daurnya nih? Lisogenik. Betul. Bisa dibilang di sini daur litik dan daur lisogenik tuh memiliki beberapa tahapan yang berbeda ya. Yang pertama sering disebut sebagai oportunis bagi virus. Oportunis itu kalau kalian bisa pahami, kita kan sering ya dengar jagalah imunitas agar virus tidak mudah menyerang tubuh manusia. Nah, ada yang bisa ini enggak menjelaskan terus sedikit terkait dengan oportunis dari keyword tadi itu? Ya, dihimbau untuk masyarakat menjaga imunitasnya agar virus tidak mudah menyerang tubuh manusia gitu. Ada yang bisa? Oke, jadi oportunis bagi virus itu maksudnya adalah virus itu hanya menyerang makhluk hidup pada saat imunitas tubuh si inangnya ini, tubuh makhluk hidupnya ini melemah. Jadi kita ambil contoh virus COVID-19 ya. Kita sering dihimbau kan, jagalah imunitas agar tidak mudah terserang penyakit COVID-19. Nah, itu salah satu bentuk dari oportunis ini. Jadi virus ini, kalau kita terjangkit virus ini nih, tapi kita dalam keadaan sehat-sehat saja, ya dia tidak berpengaruh terhadap metabolismenya. Makanya ada yang dibilang OTG kan, orang tanpa gejala. Sedangkan kalau imunitasnya turun, ya dia bisa tuh mengalami gejala-gejala virus COVID seperti itu. Nah, di sini dia tidak menghancurkan sel inang. Mengapa demikian? Mengapa kok sel litik dia menghancurkan sel inang sedangkan lisogenik enggak? Nah, itu nanti kita bahas di penugasan kelompok. Lalu dia hanya menyisip. Kenapa menyisip? Kenapa dia sel inangnya membelah, bertambah banyaknya? Lalu di sini ada fase-fasenya ya, ada lisogenik, ada absorpsi, injeksi, ada penggabungan, ada pemisahan, replikasi, sintesis, perakitan, dan litik. Loh kok litiknya ada dua nih? Nah itu nanti bisa kalian pahami di slide berikut ini. Nah di sini ada siklus litik. Yang pertama ada adsorpsi. Bisa dilihat ya di sini contohnya adalah virus bakteriofag yang menginfeksi sel bakteri. Ini ada virus, ini ada sel inang. Nanti teman-teman bisa mencari tahu apa yang
bagian struktur apa atau bagian struktur apa yang bisa menyebabkan virus ini menempel di sel inang. Lalu yang kedua, fase injeksi. Namanya injeksi pasti dimasukkan. Apa sih yang dimasukkan? Itu kan bisa dilihat nih, merah-merahnya ada di sini nih. Tiba-tiba dia ada di dalam. Nah, bagaimana bisa dimasukkan senyawa atau apalah itunya gitu kan di dalam sel inang. Lalu ada eklifase sintesis. Sebenarnya ini kalau di buku kalian menjadi satu, yaitu fase sintesis. Tapi perlu Bapak garis bawahi, kalau eklifase itu adalah fase di mana pengambilan alih dari sel inang. Apanya yang diambil alih? Siapa yang mengambil alih? Itu nanti kalian bahas di tugas kelompok. Ya, di sini ada sintesis. Ini tiba-tiba muncul nih. Kok bisa muncul nih ya bentuk-bentuknya yang kayak gini, ada merah, ada batang, ada segi enamnya. Lalu replikasi, dari katanya sendiri kalian bisa memahami ya. Direplicate, diduplicate, diperbanyak, apanya yang diperbanyak. Lalu dirakit, apanya yang dirakit dari habis diperbanyak. Lalu ada lisis. Kenapa kok bisa lisis? Apa yang dilisiskan? Seperti itu ya. Nanti kita bahas di tugas kelompok. Nah, di fase lisogenik kurang lebih ada fase absorpsi dan injeksi. Ini kurang lebih sama ya. Tapi ada bedanya nih. Ya kan? Ada penggabungan, ada pembelahan, lalu ada pemisahan. Apa yang bergabung gitu kan? Kok sel inangnya dia masih bentuknya seperti ini, tidak seperti fase litik yang seperti ini, ya kan? Lalu ini apa yang memisah gitu kan? Mengapa kok bisa terjadi pemisahan seperti itu? Kalian secara singkat di sini bisa lihat ya perbedaannya antara fase litik dan lisogenik. Di sini ada fase dari 6 sampai 10, ini kurang lebih fase yang litik ya. Lalu bagaimana kok bisa terjadi fase litik padahal sudah terjadi fase lisogenik? Nah, itu juga nanti kalian bahas di tugas kelompok. Ya, ini kurang lebih bagannya ya, bagan kalau lebih jelasnya. Di sini ada dolitik, ada lisogenik, ya kan? Di sini ada virusnya, di sini ada tahap absorpsinya. Ya, dia bisa masuk ke sini. Di sini fase siklus lisogenik. Nah, tetapi pada saat ini kenapa kok dia bisa masuk lagi ke litik seperti itu? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari Bapak. Mungkin sekiranya sebelum kita melakukan diskusi kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan seperti biasa melakukan diskusi kelompok. Ya, teman-teman, kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Ya, sebentar Bapak kirim filenya ya. Kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok dan akan ditemani oleh saya, Ibu Cantika, dan Ibu Tasya. Silakan teman-teman berdiskusi secara maksimal, saling bekerja sama, tidak mengandalkan satu sama lain. Nanti kita diskusinya sampai 8.40 ya. Nanti setelah diskusi akan Bapak minta secara random untuk mempresentasikan. Nanti teman-temannya dari perwakilannya silahkan ditunjuk atau lebih baik bergantian yang menjelaskannya terkait dengan presentasi tugas kelompok. Baik, sudah Bapak kirimkan ini tugas kelompoknya, worksheet-nya, silahkan di-download dan kita akan ya udah di-download ya. Bapak akan breakout room. Ya, silakan teman-teman join ke roomnya masing-masing. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, udah bisa download semua?
Udah. Udah. Oke. Saya belum. Di chatnya Oke. udah nggak ada. Apanya yang nggak ada? Di chatnya nggak ada. Oh, oke. Ntar saya coba kirim ulang ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada yang bingung terkait pertanyaannya, boleh ditanyain aja ya. Bentar, Ibu kirim ulang deh. Oke, filenya OTW ya. Oke, udah sampai belum? Coba dicek di room chat. Pak. Oke, selamat mengerjakan. Ibu, ini yang ngumpulin satu orang aja kan? Iya, satu orang aja ya perwakilan. Jangan lupa nama sama kelasnya ditulis di cover ya. Siapa yang mau ngetik, guys? Siapa yang mau nih? Ya udah gue yang ketik. Oke, Mau share screen aja apa gimana? Gimana sih? boleh. Ya, searchkan aja. Nomor 1 itu yang kayak tadi kan yang dibahas itu. Yang apa tuh dapat Yang dapat reproduksi metabolisme. Ya metabolisme itu reproduksi metabolisme ya. Tapi nggak bisa sendiri, harus dibantu. Sama inangnya. Ya, Dibantu. sama inangnya. Harus ada inangnya. Terus kalau yang itu apa? Yang abiotik. Nah, itu bukannya abiotik kan gara-gara dia nggak bisa sendiri itu bukan? Oh, emang kayak gitu ya? Oh, Nggak tahu. baru nggak. Iya, kayak Apa gimana? Ini ada nomor 1 gimana? Tadi apa sih? Tadi bahasanya gimana? Virus dapat bereproduksi. Apa sih tadi bahasanya gimana? Virus dapat virus sebagai makhluk hidup dapat melakukan ya nggak sih? Ya, sebagai makhluk hidup dapat dikristalkan juga nggak sih? Dapat gimana? Virus sebagai makhluk hidup dapat pelan-pelan guys. Dapat reproduksi metabolisme. Mereproduksi atau bereproduksi? Sama aja. Pokoknya reproduksi. Reproduksi ya. Iya, sama aja lah, intinya sama. Reproduksi metabolisme. Namun dibantu oleh inangnya. Nah, namun harus dibantu oleh inangnya. Sebagai benda tak hidup tuh virus itu dapat dikristalkan. Ya. Iya, makanya di slide juga kayak gitu kan. Ya, ada 2 ya ininya. 2 slide. Sebagai makhluk tak hidup. Ayo guys, buka mic-nya aja, nggak apa-apa. Virus apa? Sebagai makhluk tidak hidup, virus dapat dikristalkan. Dan dapat dicairkan kembali. Oke.
nomor 1 tuh kapsid ya. Kata Satu kepala bukan sih? Kepala ya? kepala. 3 DNA bukan sih? 3. Terus 2 dua itu 2 itu kapsid. 3 itu 3 itu DNA. DNA. Kalau DNA itu ya? serabut ekor. 3 itu DNA, bukannya asam nukleat. Asam nukleat Sama kan aja. DNA sama aja. sama RNA. Sama aja. Asam nukleat Oh, sama oh DNA ya udah sama maaf guys. Gak apa-apa. santai aja. Kan belajar bersama. Iya. 2 tadi apa? Kapsid ya? Ya 2 kapsid. 5 sabut ekor. Serabut ekor. Ya 3 Nomor 4 selubung apa tadi? selubung ekor. Selubung ekor ya. 3 bukan itu selubung siapa? ekor ya? Lah, 3 3 kan asam nukleat. asam nukleat DNA. 3 DNA. 4 selubung ekor. 5 serabut ekor. Ya Bukan kan? kebalik ya? Gimana sih? Selubung ekor. Bener kok selubung ekor yang ini. Oh iya. Ini serabut ekor kan? Ya. Iya. 3 DNA. Mantap. Fungsinya apa guys? DNA kan ya bener. Fungsinya apa guys? Jadi kepala apa fungsinya sih? Fungsinya benar. Kepala buat apa? Ini yang itu yang tadi ngejawab berisi apa tuh? DNA. Berisi itu. Buat menyimpan DNA. Menyimpan. Tempat menyimpan. Emang iya? Emang iya. Tahu aja, kalian tahu. Tadi kan dijawabnya gitu soalnya. Coba Google. Kepala virus. Oh. Berfungsi fungsi kepala pada virus. Bakteriofag. Berisi DNA. Fungsinya buat Ya kan kepala virus dan bagian apaan? membentuk virus. Ini pembentuk. Oh iya, kayaknya kemarin gue juga baca kayak membentuk deh, nggak tahu. Untuk virus dan bumi. Apaan dan bumi? Di mana sih kalian pada lihat di mana sih? Bener nih. Ada di Google, di buku. Ya, bagian ini berfungsi. Bingung. Oh, ini berfungsi untuk menyimpan asam nukleat. Ya udah gitu aja. Nah, ya itu gitu. Sampai jam berapa sih? Berapa tadi 8 Sampai jam berapa, Kak? Sampai 8.40 ya. Wow, 8 menit lagi. Keren. Ini belum ngomong. Bisa. Ini tadi benar kok diskusinya. Oke guys, kapsid Tapi apa masih guys? banyak, Kak. Tapi itu gambar banyak, Gi. Bentar. Itu apa sih, litik ya? Ya, gue litik. Kayaknya ada deh. Kalau nggak salah tadi ada, guys. 1, 2, 3. Ya. Ada. Lihat aja di ini. Di apa? PowerPoint. Ada. Emang ada PowerPoint ya? Ada kakak. Mau? Nih. Ada nih. Ada anjay. File. My computer. Computer virus. Open. Tuh. Ntar. Lagi sending. Tuh guys. Kok belum, ah? Bentar, sabar ya, Nak. Oke, bentar. Kepala sebagai tempat kapsid. Hei, ngapain kau melihat-melihat, kata Tasya? Halo. Gimana? Bisa ngerjainnya? Aman. Sedang sans. Jago gue. Astagfirullahaladzim. Oke, semangat. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Tentang soalnya, bukan jawabannya. Nggak, kalau ada yang bingung-bingung. Ngapain atau... nanya? Kan soalnya udah tahu, bisa dibaca. Siapa tahu ada yang maksud soalnya ambigu gitu. Ada yang ditanyain. Oke. Baiklah. Semangat. Banget. DNA.
Ini gimana sih lo nulisnya ya Allah, Zil? Oh gini. Itu, aduh, ribet banget. Saya nggak bisa baca. Ya udah bang, sabar. Ini satu lagi tuh. DNA selubung ekor. Itu fungsinya sebelah kanan. Iya bang. Jangan salah, copy paste juga butuh usaha ya. Aduh, gue harusnya digituin. Oh, gue aja ya. Kok bisa? Wow. Adsorpsi. Copy. Oh. Terus kalian perbagiannya pelajarin tuh itu misalnya siapa ya? Argi nih siklus litik lu jelasin ntar absorpsi apaan injeksi apaan gitu. Satu dua tiga empat mana sih mana empat sih ha penggabungan Allah ada gue salah guys aduh kenapa gue malah nulisnya gue nggak lihat gue kira itu Argi Aisyah ya Allah maaf guys. Oh. File gue error filenya ada yang bisa bagiin lagi nggak? Bentar ya kakak, nih bagiin. Sorry baru baca. Nggak bisa gitu. Kok nggak bisa? Ini kenapa? Kenapa ini? Nggak bisa, Bev. Coba yang lain. Nggak bisa ngesen. Tuh aneh. Nah itu. Masih ada Tasya. Apa sih? Jangan lupa waktunya sampai 8.45, oke? Ya, Ibu Tasya. Ibunya nggak usah ditekan. Ibu Tasya. Baik, Ibu Tasya. Nomor 5. Direkam, Han. Iya, nggak apa-apa. Kan Ibu Tasya. Ini pemisahan equifase. Itu Syasha udah bisa buka belum? Tujuh. Udah, oke. Sintesis. Replikasi. Iya. Udah. Ini siapa lagi yang belum? Litik, yang litik absorb injeksi. Equifasi.
Sintesis. Oke. Berarti tinggal ini ya. Siapa? Nadia Hana sama Sasha. Nadia Hana dipanggil siapa sih? Nadia atau Hana? Emang tinggal apa nih? Nadia. Oh, Nadia. Oke. Nadia sama Sasha. Tinggal yang terakhir tuh yang paling pojok. Paling akhir, pengertian, jumlah tahapan, kondisi akhir lenang, tahap pembeda. Oh iya, nama-nama klien belum ditulis. Sebentar. Putra Dewa. Sasha. Terus Azria. BTW Nadia itu yang litik ya kan? Apa yang satu Iya, lagi? Nadia litik, Sasha yang satu lagi. Oke. Terus siapa? Oh iya gue. Yes. MIPA 4. Yay. Tinggal nunggu kalian ya. Kirimin satu-satu aja juga nggak apa-apa kok. Oh iya, mantap. Ini apaan? Sasha, kamu ngapain? Sasha, kenapa? Sasha, kamu yang ini yang jelaskan perbedaan tahap lisogenik. Ya nggak apa-apa. Minum aku, anak. Virus, oke. Bentar. Apaan ada 7? Tahap pembeda. Oke, tidak ada. Oke, gimana udah selesai belum? Bentar lagi, tinggal satu nomor lagi. Oke. Sampai jam berapa sih, Kak? Ini udah disuruh kembali ke main room. Selesaiin dulu aja. Oke. Tinggal Sasha. Oke, sip.
Mungkin yang lain ada yang mau bantuin gitu biar cepet juga. Oke, bentar lagi kalian bakal leave breakout room. Ya, teman-teman biologi semua, tadi sudah dilakukan sesi diskusi ya terkait dengan worksheet-nya. Nah, sekarang adalah sesi presentasi kelompok. Bapak akan pilih salah satu kelompok. Yang tadi di room 3, kalau nggak salah tadi ada, siapa ya tadi ya? Hani, lalu ada teman-temannya Hani. Silahkan room 3. Ya, Pak. Oke. Silahkan di-share screen ya, Nak. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, siap. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Di zoom sedikit biar teman-temannya agak lebih jelas. Mohon, ya, sip. Iya, baik. Untuk room 3, silahkan dipaparkan hasil diskusi kalian. Lebih baik bergantian lebih baik. Jadi nggak satu orang aja yang menjelaskan. Ya, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita dari room 3 mau memaparkan apa hasil kerja kelompok kita. Nah, pertama di sini ada pengertian virus. Jelaskan pengertian virus yang merupakan makhluk hidup peralihan biotik dan abiotik secara baik dan benar. Kenapa virus dikatakan biotik dan abiotik? Karena virus adalah parasit obligat yang dapat bereproduksi sehingga dia dikatakan biotik, namun dia tidak bisa bereproduksi atau tidak bisa bereplikasi tanpa sel inang. Itulah kenapa virus dikatakan makhluk hidup peralihan biotik dan abiotik. Nah, untuk strukturnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Adriel. Jadi buat yang nomor 1 itu ada kepala. Fungsinya itu di kepala itu ada kapsid sama DNA. Nah, kapsid itu untuk asam nukleat. Nah, untuk kapsid itu sebagai tempat asam nukleat. Buat DNA itu sebagai materi genetik yang akan digunakan untuk bereproduksi buat virusnya nanti. Nah, di bagian nomor 4 itu ada selubung ekor sebagai tempat untuk menyalurkan asam nukleatnya untuk waktu reproduksi. Nah, di 5 ada serabut ekor, yaitu sebagai alat untuk menempel di sel inang. Ya, bisa dilanjutkan. Udah lanjut nih. Oke, bentar. Ini langkah selanjutnya adalah skema virus litik akan dijelaskan oleh teman saya namanya Argi. Jadi apakah ini ada 7 tahap absorpsi itu dia nempelin dirinya ke sel yang mau dihancurin. Terus habis itu ada injeksi, jadi dia masukin DNA-nya ke selnya itu. Terus habis itu kan so ada aktivasi atau sintes sama replikasi itu dia ngebikin bahan-bahannya untuk kayak dia bikin sendiri itu. Perakitannya dia bikin, pas bagian lisusnya dia ngancurin sel itu.
itu dia jadi banyak. Ya, selanjutnya dijelasin sama siapa nggak tahu siapa lanjut. Ya, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Oh ya, maaf. Selanjutnya ini lisogenetik, ini akan disampaikan oleh Aisyah. Jadi, siklus lisogenetik itu ada 10 tahap. Yang pertama, adsorpsi. Itu dia nempel ke sel bakterinya. Terus injeksi, habis itu penggabungan DNA virus sama DNA bakterinya. Kalau udah digabungin, ada fase pembelahan. Setelah itu ada fase pemisahan. Habis itu baru eklifase. Eklifase tuh virusnya kayak ngontrol bakterinya, terus ada sintesis, replikasi, habis itu baru perakitan. Nah, habis perakitan baru bisa dilepas, dia ngancurin pinggiran bakterinya di fase lisis. Nah, oke. Tentu di dua siklus ini ada perbedaan dan pengertian dan jumlah tahapannya. Ini akan disampaikan oleh Syasha dan juga satu lagi Nadia. Silakan untuk yang litik akan disampaikan oleh Nadia. Jadi untuk litik pengertiannya adalah cara reproduksi virus utama karena menyangkut penghancuran inang. Jumlah tahapnya ada 7, kondisi akhir inang lisis atau mati, dan tahap pembedanya adalah tidak ada penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Oke, baik. Terima kasih Brika Trutnirga, teman-teman semua. Giving applause. Pakai emot aja tapi ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok Breakout Room 3. Tetapi Bapak ingin bertanya sedikit nih. Coba tadi bisa di-scroll up ke atas yang bagian siklus litik. Nah, ya. Sampai sini aja. Kurang lebih kalau yang tadi pertanyaan pertama terkait dengan virus merupakan peralihan makhluk hidup abiotik dan biotik. Ya, itu kurang lebih udah cukup bagus jawabannya. Jadi benar ya, ciri-ciri makhluk hidup itu kan bisa bereproduksi, bisa menjalankan metabolisme, bisa bergerak, dan lain sebagainya. Tetapi untuk virus ini, dia tidak bisa melakukan itu semua tanpa hospes atau tanpa sel inang. Dia bisa melakukan reproduksi, bisa dikatakan makhluk hidup, tetapi dia juga tidak bisa melakukan itu sendiri, ya kan? Makanya dia juga bisa dibilang bukan makhluk hidup. Dia hanya mengandung materi genetik, asam nukleat materi genetik yang tersusun atas DNA atau RNA. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya, punya asam nukleat dan isinya materi genetik DNA atau RNA. Ya, lalu untuk struktur, alhamdulillah tadi, coba struktur skor ke atas sedikit, mohon maaf. Yang bagian struktur. Ya, baik. Kurang lebih udah benar tadi. Terima kasih untuk teman-teman di Room 3. Yang pertama itu adalah kepala virus ya. Kepala virus itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memberikan bentuk dan sebagai salah satu struktur tubuh dari virus. Lalu ada kapsid. Kapsid itu memberikan bentuk dan sebagai perlindungan dari asam nukleat. Jadi kan asam nukleat itu ada di dalam kapsid tersebut. Yang keempat ada selubung ekor. Selubung ekor fungsinya buat apa? Selubung ekor fungsinya itu untuk menyalurkan materi genetik nanti pada proses reproduksi. Ada selaput ekor juga yang fungsinya sebagai reseptor. Ya, coba tadi scroll ke bawah yang bagian litik. Mohon maaf. Hani nih ya. Ya. Ada Mbak Emma Watson tuh. Stay home for my grandma and my best friend. Jadi jangan kemana-mana dulu ya masa pandemi kayak gini. Ya, baik. Yang pertama ada fase adsorpsi. Teman-teman di sini bisa sedikit menjelaskan. Tadi udah Bapak singgung banyak tuh. Kenapa dia bisa menempel di sel inang? Ayo, berkaitannya dengan struktur tubuh apa dia bisa menempel? Ada yang masih ingat? Ya, dia menempel menggunakan reseptor ya.
Dia menggunakan reseptor tadi itu, makanya dia bisa nempel. Misal nih, apa namanya, ini sel inang ya. Nah, di sini virus nih mau datang nih, cek, 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 cek. Nah, dia memerlukan reseptor itu untuk menempel di sel inangnya. Nah, sel inang ini juga memiliki reseptor yang dimana nanti si virus ini akan menempel di reseptor yang sesuai dengan yang dimiliki oleh virus. Kalau udah nempel, udah cek, ya kan, udah nggak kemana-mana lagi, barulah dia bisa melakukan tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tahap injeksi. Nah, apa tuh yang dimasukin di tahap injeksi? Tuh yang ada merah-merah tuh. Ada bintik merah-merahnya tuh. Itu merupakan apa, teman-teman? Masukin materi genetik, Pak. Betul, masukin materi genetik. Menggunakan bantuan apa? Ada yang tahu? Selubung ekor. Betul, ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi lebih tepatnya nanti si jarum penusuk itu akan menusuk ke sel inang. Nah, untuk melubangi sel inang itu, dia membutuhkan bantuan dari enzim ya, namanya enzim lisosom. Udah lubang, udah rusak, baru dia itu masuk materi genetik. Oke, yang selanjutnya adalah fase eklifase. Tadi dijelasin oleh teman-teman dari breakout room 3, fase eklifase merupakan fase di mana dia mulai mengambil alih, ya kan? Fase sintesis memperbanyak, fase replikasi itu dia mulai mereplikate, memperbanyak. Fase sintesis itu mulai membuat, dan fase replikasi itu mulai memperbanyak dari struktur asam nukleat atau materi genetik dari virus. Perakitannya dirakit, disusun menjadi suatu bagian virus utuh yang disebut dengan virion ya. Jadi satu bagian utuh virus itu disebut dengan virion, dan ada lisis. Nah, makanya di sini disebut dengan daur litik karena dilisiskan, virusnya dikeluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara dihancurkan. Penghancurannya ini juga membutuhkan bantuan dari enzim lisosom tersebut. Oke, baik, kita ke yang siklus lisogenik. Coba di-scroll lagi ke bawah. Oke, di situ ada tahap absorpsi dan injeksi, ya kurang lebih sama lah ya, sama kayak yang litik, tapi ada perbedaan nih, ya kan? Ada penggabungan, ada pembelahan dan pemisahan. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan fase penggabungan? Apa yang dimaksud dengan fase penggabungan? Kok dia nggak langsung mengambil alih ya? Kok dia menggabung dulu? Kenapa? Ya, mungkin teman-teman dari breakout room 3 bisa sedikit menjelaskan. Boleh juga teman-teman yang lain. Silahkan. Nyatuin materi genetik bukan, Pak? Betul. Iya, kalau yang pembelahan? Ya. Oke, jadi begini ya. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Jadi ini merupakan pembeda nih antara fase litik dan lisogenik. Bedanya di mana? Bedanya adalah di 3 fase ini tuh, fase nomor 3, 4, dan 5, penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Jadi teman-teman, ini sebenarnya ada kaitannya dengan jenis dari asam nukleat yang dibawa oleh virus. Kan ada virus yang mengandung DNA dan RNA. Nah, teman-teman, bisa dibilang pada fase litik itu merupakan fase di mana virus itu, fase litik adalah fase yang digunakan oleh virus yang di mana dia itu membawa jenis virus DNA, jenis asam nukleat DNA. Nah, makanya karena dia bentuknya DNA nih, double helix, dia mampu menerjemahkan kode-kode genetik yang ada di sel inang. Makanya dia dapat mengambil alih dari sel inang tersebut kalau yang di fase litik. Nah, kalau yang di fase lisogenik, itu dia bentuknya RNA. Bisa dibilang virus-virus yang melakukan siklus lisogenik ini adalah virus-virus yang membawa materi genetik jenis RNA. Nah, karena dia bentuknya RNA dan single strain pula, dia tidak mampu menerjemahkan secara baik dari DNA sel inang. Jadi dia tidak mengambil alih. Dia hanya sekedar menyisip. Nah, makanya ada
bahasa penggabungan atau menyisip di sel inang makhluk hidup. Lalu kalau tadi juga sudah dijelaskan ya. Ayo tadi ada yang masih ingat nggak? Kenapa di sini ini kan sel nih, terus selnya jadi 2 nih. Kenapa ini? Kok bisa jadi 2? Apa yang terjadi pada fase ini? Ya, jadi terjadi fase belahannya. Sel itu setiap beberapa saat akan membelah. Nah, karena dia tadi virusnya itu tidak bisa mengambil alih, dia hanya menyisip, jadi otomatis dia tidak bisa mengambil alih metabolisme dan hanya mengikut jalannya sel itu seperti apa. Nah, karena sel itu membelah, ya otomatis virusnya juga akan ikut membelah. Nah, penggabungan dari materi genetik virus dengan DNA sel inang disebut dengan profag. Ya, PROFAG, profag. Gabungan antara materi genetik sel inang dan virus. Nah, tetapi tadi juga di PPP sedikit ada fase-fase di mana virus itu kembali lagi ke fase litik yang lisogenik ini. Itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, dia melakukan pemisahan si profagnya ini tadi yang sudah menyisip di DNA sel inang, dia akan memisah. Kenapa memisah? Karena ada rangsangan dari luar. Jadi virus itu hidup di lingkungan spesifik ya teman-teman. Dari pH, suhu, dan lain sebagainya. Ada rangsangan senyawa kimia maupun sinar UV, itu dia bisa ke-trigger dan melepas. Profagnya ini melepas. Nah ini bisa dilihat ya, dari fase pemisahan, ada lingkar merah nih melepas nih dari lingkar yang biru. Berarti profagnya itu melepas dari DNA sel inang. Nah kalau sudah melepas, dia bentuknya DNA kan, karena sudah melepas itu tadi. Nah karena sudah melepas, dia kembali lagi lah. Karena kan dia belum keluar dari sel inang. Dia mencoba mengambil alih kembali DNA sel inang. Karena bentuknya sudah DNA, bukan RNA lagi. Ya, dia mengambil alih dan lanjut ke siklus litik. Begitu, teman-teman. Ini juga berkaitan dengan mengapa virus itu hanya mengandung satu materi genetik RNA atau DNA saja. Karena sesungguhnya pada saat fase-fase seperti ini, ya RNA itu bisa menjadi DNA dan sebaliknya seperti itu. Itu juga tergantung dari mutasi genetiknya ya, mutasi genetik virus di awal. Oke, coba scroll ke bawah sedikit untuk pembedanya. Halo, teman-teman IPA 3. Ya, untuk pembeda, alhamdulillah sudah cukup baik untuk penjelasannya. Kalau pengertiannya, kalau litik dia menghancurkan sel inang, kalau lisogenik itu bisa bilang siklus diam ya, jadi dia hanya menyisip dan mengikut dari selnya. Jumlah tahapannya berbeda. Lalu kondisi sel inangnya kalau yang litik dia hancur atau mati. Ini kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya adalah kalau litik itu dia hancur sel inangnya. Tetapi kalau pada saat lisogenik itu dia diam. Dia tidak setiap saat melakukan siklus litik. Tapi pada saat litik juga dia tetap lisis ya, hancur. Tapi kan lebih ke lisogeniknya. Jadi kalau lisogenik itu dia tidak rusak sel inangnya seperti itu. Tahap litik pembedanya ada di mana? Nah, bagus nih, ada penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Kalau litik dia tidak ada ya. Baik. Ya, giving applause buat teman-teman MIPA 4. Ya, mungkin cukup sekian. Nanti terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peranan virus dalam kehidupan. Untuk bahan ajarnya bisa kalian lihat di e-labs, kalian juga punya buku, kalian ada Google, ilmu bisa dapat di mana aja teman-teman. Jadi jangan malas untuk mencari ilmu ya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Oke, sepertinya laptopnya Pak Anies tadi agak bermasalah ya. Terima kasih atas semuanya sudah berpartisipasi pada hari ini. Ya, sekarang melanjutkan belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, makasih Pak. Iya, Sensei sudah hadir. Bu Rinjani tolong jadikan Sensei jadi host. Oke, Ipampa terima kasih banyak. Sensei pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Coy. Ya.